Shalom, salam kamu spesial. Saya bersuka cita kita boleh berjumpa lagi dan kita akan belajar kebenaran firman Allah. Saya masih tergerak untuk berbicara tentang kebangkitan Kristus. Karena kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, di situ dikatakan bahwa Yesus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya dan saudara-saudaranya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 dengan jelas Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada 500 saudara-saudara yang percaya kepada dia. Ini satu jumlah yang luar biasa. Nah, saya berharap mimbar-mimbar gereja, sekalipun kebangkitan Kristus sudah 2 minggu yang lalu, masih terus memberitakan tentang berita yang penting ini. Karena berita kebangkitan Kristus adalah pusat dari pemberitaan Injil para Rasul. Berita tentang kebangkitan Kristus adalah fondasi dari kekristenan. Yang membuat kekristenan berbeda dengan agama yang lain adalah kebangkitan Kristus. Karena semua pemimpin agama yang lain telah mati dan mereka tidak pernah bangkit. Hanya Kristus yang sudah bangkit. Dan malam ini saya memberi judul buat renungan saya adalah kemenangan sempurna atas maut. Kemenangan sempurna atas maut. Kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelannya dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan jelas Paulus berbicara tentang satu kemenangan yang sempurna atas maut waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Mungkin pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah, kapankah maut datang ke dalam dunia dan menyusahkan manusia? Kita tahu dengan jelas bahwa itu dimulai dari waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden oleh karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Dan oleh karena kejatuhan mereka maka maut mulai berkuasa. Dalam Roma 5 ayat 17 Paulus berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maut disebabkan oleh satu orang, yaitu Adam. Tetapi oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, maka saya dan saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa. Saya dan saudara memiliki satu kehidupan yang berkuasa karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang berkata bahwa kenapa kalau Yesus sudah menang atas maut, manusia masih hidup di dalam penderitaan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Tetapi untuk memperoleh kemenangan itu, kita harus datang dengan iman, dengan percaya kepada janji firman Tuhan, memperkatakan, mengimani
bahwa maut sudah dikalahkan dan kita akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari ada dua hal yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara-saudara dari kebenaran yang kita baca dari Alkitab tadi dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, kemenangan sempurna atas maut karena maut telah ditelannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar sebagai manusia bahwa selama ini kita, saya dan saudara justru sedang ditelan oleh maut. Dampak dari dosa Adam dan Hawa, kejatuhan mereka itu memberi dampak kepada kita umat manusia, sehingga yang terjadi adalah setiap waktu, setiap jam, setiap hari manusia cenderung ditelan oleh maut. Tetapi Yesus sudah menang, dan saya dan saudara yang percaya kepada Dia, kita harusnya yakin bahwa kita memperoleh kemenangan. Nah, saya coba untuk meneliti kata maut, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Thanatos. Ya. Nah, Thanatos ini adalah dewa Yunani atau dewa kematian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan Thanatos atau maut itu? Di dalam penjelasan dari kata Yunani Thanatos ini, itu yang pertama itu berbicara tentang kematian tubuh. Ya, memang kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa, karena ketidaktaatan mereka mengambil, Bapak Ibu Saudara-saudara, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan kepada mereka bahwa waktu mereka makan buah ini mereka akan mati. Nah, waktu mereka makan mereka tidak mati, tapi yang terjadi adalah kematian tubuh, di mana satu waktu mereka akan mengalami kematian tubuh. Bapak Ibu Saudara, bukan saja itu. Kalau kita meneliti kata Thanatos ini, Bapak Ibu Saudara, itu juga menunjukkan kepada kematian yang merupakan semua kesengsaraan yang timbul dari dosa. Ya, dan puncaknya adalah kematian yang kekal. Jadi kalau kita bicara tentang maut, kita sedang berbicara tentang dampak dari dosa. Kita tahu bahwa oleh karena mereka berdosa, mereka diusir dari Taman Eden, di mana segala sesuatu Allah sudah siapkan untuk mereka menikmati itu. Mereka hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tapi dosa membuat mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan. Mereka dipisahkan oleh Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dan dampaknya adalah manusia menderita, harus berjuang, berjerih lelah. Kita tahu kutuk terhadap Adam, dia harus mencurahkan keringatnya untuk mendapatkan berkat. Wanita harus menderita waktu dia melahirkan. Itu semua adalah dampak daripada dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Paulus berkata bahwa maut telah ditelannya. Ya, maut sudah ditelan oleh karena kebangkitan Kristus. Saya coba untuk meneliti lagi. Kata telah ditelan itu berasal dari kata Yunani kata peno. Ya, kata peno itu mempunyai arti bukan saja sudah ditelan, tapi itu untuk dilahap. Dan yang luar biasa, kata peno juga berarti menghancurkan. Jadi kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi adalah Kristus telah menghancurkan kuasa maut, kuasa kematian, dampak daripada dosa. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Semua kutuk dosa telah dikalahkan. Kita boleh melihat kemenangan-kemenangan. Dan ini dibuktikan oleh Yesus sendiri. Waktu Dia ada di dalam dunia, setiap kali Dia bertemu dengan manusia yang oleh karena dampak dosa, manusia menderita, Dia melakukan mujizat. Dia melayani, Dia mengajar, dan ada 5.000 laki-laki yang sedang kelaparan. Dia memberi mereka makan. Dia bertemu dengan mereka yang sakit. Karena kita tahu
dampak daripada dosa adalah juga penyakit. Dia menyembuhkan mereka. Dia bertemu dengan anak dari janda di Nain dan dia membangkitkannya. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut sudah dihancurkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara akan melihat juga kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk menang daripada maut. Kita ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 3, waktu Petrus berjumpa dengan seorang pengemis di pintu Elok yang lumpuh sejak lahir. Alkitab mengatakan, Petrus berkata kepada pengemis itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Mujizat terjadi, kuasa maut, kuasa kematian, kuasa dosa, dampak dari dosa dikalahkan dengan iman waktu Petrus berkata kepada orang yang lumpuh. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10, bahkan Petrus meneguhkannya dengan berkata, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, artinya saya dan saudara yang percaya seperti Petrus, oleh karena Kristus sudah bangkit, kuasa kebangkitannya yang telah mengalahkan maut, maka saya dan saudara dapat mengalami mujizat, dapat melihat mujizat, dapat melakukan mujizat, dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulanmu, oleh karena tantangan kehidupan, oleh karena dampak daripada dosa, yaitu penderitaan, kemiskinan, sakit, penyakit, masalah apapun yang dibuat oleh dampak daripada dosa, maka dengan iman kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus dapat bekerja. Saya teringat akan kesaksian pada tahun 63 di Timor, di NTT, secara khusus di Kabupaten TTS, di Soe, di mana ada banyak mujizat yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Mujizat yang paling terkenal adalah para hamba Tuhan mengubah air menjadi anggur untuk mereka melakukan perjamuan kudus. Tapi ada mujizat yang spektakuler yang diceritakan oleh pendeta Meltari yang sekarang ada di Amerika, di dalam bukunya Like a Mighty Wind, seperti angin badai. Nah dalam buku itu dia ceritakan bahwa dalam pelayanannya satu waktu Tuhan menyuruh dia, karena ada orang di kampungnya meninggal, dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sana dan membangkitkan. Awalnya dia penuh dengan keraguan dan ketakutan, tapi Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan dia, dan dia melangkah dengan iman. Waktu dia ada di sana, waktu dia datang kepada orang yang sudah meninggal beberapa hari itu, dia mulai berdoa dan dia berkata, di dalam nama Yesus orang Nazaret bangkitlah. Waktu pertama kali dia berkata tidak terjadi apa-apa, tapi dia terus percaya. Tuhan terus mendorong dia dengan iman, dan dia berkata yang kedua kali dan belum terjadi apa-apa, tapi waktu dia berkata yang ketiga kali dalam nama Yesus orang Nazaret itu, maka orang yang mati itu dibangkitkan. Kuasa maut sudah ditelan, kuasa maut sudah dihancurkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit, maka saya dan saudara memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Apapun persoalan, ambillah otoritas Allah dalam nama Yesus orang Nazaret yang sudah bangkit, dan mujizat terjadi di atas kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kemenangan sempurna atas maut karena kita memegang kunci kemenangan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita meneliti di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat kita semua.
Ketika aku melihat dia, maksudnya Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa. Karena Yesus yang kita kenal sebagai Alfa Omega, di dalam tangannya ada kunci kerajaan maut. Di dalam tangannya ada kunci maut. Di dalam dunia roh, waktu Yesus mati, dia pergi ke alam maut. Dan dia merebut kunci kerajaan maut, kunci maut, kunci kematian. Dosa, dampak dari dosa yang sebenarnya ada di tangan iblis. Oleh karena kebangkitannya, dia merebut kembali. Sehingga saya dan saudara dapat memperoleh kemenangan. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa saya dan saudara memiliki kemenangan. Ya, kemenangan daripada maut. Nah, Bapak Ibu saudara, saya coba untuk meneliti di dalam bahasa Yunani, ya, di dalam bahasa Yunani kata kemenangan itu berasal dari kata nekos. Nah, kata nekos itu bukan saja kemenangan, tapi arti dari kata nekos itu adalah untuk benar-benar mengalahkan. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan iblis, bukan sekedar mengalahkan, tapi benar-benar mengalahkan. Seperti tadi kita lihat, ya, kata yang ditelan itu bukan saja sekedar ditelan, tapi sudah dihancurkan. Dan saya dan saudara sebagai orang percaya, kita memiliki kemenangan karena Kristus sudah bangkit daripada kematian. Kristus sudah bangkit daripada maut dan dia telah mengalahkannya. Dan saya dan saudara ada di dalam kemenangan itu. Kita ada di dalam pawai kemenangan itu. Nanti satu waktu saya akan bicara tentang pawai kemenangan Kristus. Dan saya dan saudara bukan saja diberikan kemenangan, tapi kalau kita membaca dalam Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Di situ dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh karena kemenangan Kristus, kita membaca bagian ini. Memang ini adalah pernyataan Kristus kepada Petrus sebagai wakil gereja. Kenapa? Karena Petrus, waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang akan datang dan sebagainya. Tapi Petrus dengan jelas, dengan iman, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus membuat pernyataan ini, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi bukan saja kunci maut sudah direbut, kunci maut sudah dikalahkan, direbut dari tangan iblis, tetapi saya dan saudara diberikan kunci kerajaan surga. Dan Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh yang beriman kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang. Bukan saja kita menang, tapi kita diberikan kunci kerajaan surga. Ini sedang berbicara tentang satu anugerah, satu kelimpahan kasih karunia. Sehingga kita bisa datang dengan iman dan kita bisa mengambil seluruh anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sama seperti Petrus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya dan saudara diberikan kunci kerajaan surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu mari, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun kesulitan, mungkin kesulitan yang sangat besar oleh karena COVID-19, ada begitu banyak ketakutan, ada sakit penyakit. Saya mau katakan, percaya bahwa engkau
telah menang bersama-sama dengan Kristus. Maut sudah dikalahkan. Segala dampak daripada maut, daripada dosa sudah dikalahkan. Dan saya dan saudara boleh datang kepada Tuhan dengan iman, karena kita juga diberikan kunci kerajaan surga. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat akan satu kisah, dan saya melihat, saya search di Google, dan Bapak Ibu saudara, ada semacam kisah tradisional yang menceritakan tentang seorang bernama Paddy Pidus. Dia hidup pada tahun 530 sampai sebelum Masehi, sampai 490. Dia adalah seorang pembawa pesan atau yang disebut dengan homoret, ya. Dia pada awalnya waktu pasukan Persia, ya, berlabuh di Athena, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia waktu pasukan Persia berlabuh di Marathon di Yunani, dia ditugaskan untuk berlari sejauh 240 km yang pertama atau 150 mil dalam 2 hari. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara, waktu terjadi, tujuannya dia adalah dia meminta bantuan kepada Athena, meminta bantuan kepada Sparta, dan dia berlari dari Marathon, daerah Marathon selama 2 hari. Nah, setelah itu Athena memperoleh kemenangan, dan dia harus pergi, maksudnya Yunani memperoleh kemenangan, dan dia harus pergi untuk memberitahukan. Dan dia berlari sepanjang 40 km atau 25 mil dari medan peperangan yang dekat Marathon. Dia berlari untuk pergi ke Athena untuk mengabarkan kemenangan Yunani dalam pertempuran di Marathon. Dan waktu dia tiba di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dia teriakan adalah kata Yunani Nikomen, ya. Nikomen yang berarti kita menang, ya. Ada kisah yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara, yang diceritakan oleh Lukianos. Di situ dikatakan yang diteriakan sebenarnya Keirata Nikomen, jayalah, kita menang. Dan kemudian Paddy Pidus terjatuh dan meninggal. Tapi teriakan kemenangannya, ya, adalah teriakan yang memberikan semangat. Nah, dari kata ini, kata yang hampir sama yang tadi kita belajar tentang kemenangan, ya. Bapak Ibu saudara, muncullah kata Nike, ya, di mana ada sepatu Nike. Itu bicara tentang kemenangan. Kita menang. Kita menang. Bersama dengan Kristus kita menang. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, Tetelestai, sudah selesai. Itu adalah teriakan kemenangan. Dan kemenangan itu menjadi milik saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Karena dia telah mengalahkan maut, maka kemenangan kita adalah kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Sekali lagi, apapun persoalan saudara malam ini, Kristus sudah menang. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah menghancurkan kuasa maut. Dan dia memberikan kepada kita kemenangan yang sempurna. Terus berjalan dalam kemenangan yang sempurna. Apapun persoalanmu, terus maju di dalam Tuhan. Mungkin ada banyak doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Terus melangkah dengan iman. Karena Kristus sudah bangkit. Kita memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kita menang oleh karena Kristus. Kita akan lihat mujizat Tuhan atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, masa depan kita. Kalau kita percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, akan terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan.